Pada zaman dahulu, di pondok kecil di sebuah hutan, hiduplah seekor ibu kambing dan 5 ekor anaknya. Ibu kambing sangat menyayangi anak-anaknya dan selalu melindungi anak-anaknya dari binatang buas yang ada di hutan. Suatu hari, ibu kambing melihat persediaan makanan di dapur mulai habis, sehingga ibu kambing harus pergi untuk mencari makanan di tengah hutan. Seperti biasa, sebelum pergi, ibu kambing selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk berjaga-jaga dari seekor serigala yang sangat licik. "Anak-anakku, ibu akan pergi ke hutan. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Jika serigala masuk ke rumah, dia akan memakan kita hidup-hidup. Dia sangat licik. Dia akan menyamar jadi apapun untuk menipu kalian." "Jadi, bagaimana kami dapat mengenalinya, Ibu?" Serigala bersuara serak dan ibu mempunyai suara yang lembut dan indah. Jadi, kalian bisa mengenali dari suaranya yang berat dan serak. Saat akan pergi, ibu kambing ingat akan satu hal. Lalu ia berbalik ke anak-anaknya. "Oh iya, satu lagi. Kaki serigala berwarna hitam dan kaki ibu putih. Jadi kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya." "Jangan khawatir, Ibu. Kami bisa jaga diri kami." Lalu ibu kambing menciumi anak-anaknya satu persatu, lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing pergi, dia menunggu sejenak lalu datang ke rumah anak kambing dan mengetuk pintu. "Siapa itu?" "Ini aku, ibu kalian. Ibu membawa banyak sekali makanan kesukaan kalian. Ayo cepat buka pintunya anak-anak." Tetapi anak-anak kambing langsung mengenali suaranya. Tanpa membuka pintunya, mereka langsung berteriak, "Kau bukan ibu kami. Suara ibu kami lebih manis dan lebih indah. Kau pasti serigala. Kau tak bisa menipu kami." Serigala sangat marah karena tak bisa menipu anak-anak kambing. Jadi dia pergi ke toko membeli kapur dan memakannya. Kini suaranya terdengar jadi lebih lembut. Setelah itu dia kembali ke rumah kambing dan mengetuk pintu lagi. Kali ini serigala mulai berbicara dengan suara lembut. "Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Ibu membawa banyak makanan dari hutan untuk kalian." Mendengar suara lembut serigala, anak-anak kambing mengira itu ibu mereka. Tepat saat mereka akan membuka pintu, salah seorang dari mereka berteriak, "Tunggu, tunggu, mari kita periksa kakinya dari bawah pintu." Tentu saja mereka melihat kaki hitam serigala dari bawah pintu. Tanpa membuka pintu, mereka langsung berteriak, "Kau bukan ibu kami. Kami tidak akan membukakan pintu. Kau pasti serigala. Kakimu hitam, sedangkan kaki ibu kami putih." Dengan sangat marah, serigala pergi ke toko roti untuk membeli tepung dan melumuri kakinya dengan tepung tersebut, sehingga tampak putih seperti ibu kambing. Lalu ia kembali mengetuk pintu rumah anak kambing untuk ketiga kalinya. "Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Ibu membawa kalian makanan kesukaan kalian. Ayo cepat buka pintunya." "Tunjukkan dulu kakimu agar kami tahu kau beneran ibu kami atau bukan." Lalu serigala menunjukkan kaki yang sudah dilumuri tepung. Saat anak-anak kambing melihat kakinya, mereka langsung mempercayai bahwa itu adalah ibu mereka dan langsung membukakan pintu. Dan apa yang mereka lihat? Serigala berdiri tepat di hadapan mereka. 5 ekor anak kambing itu langsung lari bersembunyi. "Tolong! Tolong!
Ada yang bersembunyi di dalam laci, ada juga yang bersembunyi di dalam jam dinding. Ada yang berlari ke kamar tidur dan bersembunyi di dalam selimut. Ada pula yang bersembunyi di lemari pakaian, dan ada juga yang bersembunyi di balik horden. Namun begitu, dengan cepat serigala mampu menemukan mereka satu persatu dan memasukkannya ke dalam sebuah karung. Satu-satunya anak kambing yang sedang bersembunyi di dalam jam dinding yang tidak ditemukan oleh serigala. Karena dia sudah kelelahan mengangkat karungnya, serigala pun tidak meneruskan pencariannya. Ada halaman besar tak jauh dari rumah kambing. Dia beristirahat di sana di bawah pohon yang besar di pinggir sungai. Serigala itu tertidur dan mendengkur. Tak lama kemudian, ibu kambing pulang. Saat ia lihat pintu terbuka, dia tahu ada hal buruk yang terjadi dan mulai berteriak, "Anak-anakku, anak-anakku!" Saat masuk, ibu kambing terkejut. Meja dan kursi terbalik, gorden robek, tempat tidur berantakan, bantal dan selimut bertebaran di lantai. Ibu kambing mencari anak-anaknya di semua ruangan, tapi tak menemukannya. Ia mulai memanggil nama anak-anaknya satu persatu, tapi tak seorang pun menjawab. Akhirnya, nama anaknya satu persatu pun dipanggil. Dan anak yang paling kecil langsung menyautnya dengan nada tinggi, "Aku di dalam jam besar, Ibu!" Ibu kambing berlari ke jam besar dan langsung mengeluarkan anaknya dan memeluk anaknya dengan erat. Anak kambing itu mulai bercerita sambil menangis. "Serigala datang menyamar. Kami kira itu ibu. Lalu kami bukakan pintu dan serigala itu langsung memasukkan semua saudara-saudaraku ke dalam karung. Oh, anakku," kata ibu kambing. Lalu kambing sangat marah. Dia menangisi anak-anaknya. Dengan satu anak yang tersisa, dia keluar menuju halaman. Kemudian mereka melihat serigala tidur di bawah pohon. Serigala mendengkur begitu deras sehingga membuat cabang pohon bergoyang. Ibu kambing mengamati serigala dari balik semak-semak. Lalu, ibu kambing melihat sebuah karung yang bergerak-gerak tepat di sebelah serigala itu. "Oh, itu pasti anak-anakku." Lalu, ibu kambing itu dan anaknya yang paling kecil mengangkat sebuah batu besar ke dekat serigala itu, lalu bersembunyi di belakang pohon tempat serigala itu tertidur. Tak berapa lama, serigala itu bangun karena merasa lapar dan haus. Serigala itu berencana memakan 4 anak kambing itu setelah meminum air sungai. Sambil menyeret karung berisi 4 anak kambing itu, ia pergi ke tepi sungai. Namun, serigala itu tak menyadari bahwa ada sebuah batu besar di hadapannya. Dan serigala itu pun tersandung, lalu masuk ke dalam sungai. Karena serigala itu tak bisa berenang, lalu ia pun hanyut dalam sungai itu. Dan akhirnya 4 anak serigala itu kembali berkumpul dengan ibu dan saudaranya yang paling kecil. Sekian dulu cerita hari ini adik-adik. Nah, pelajaran moral apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ayo, cerita yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita harus mendengarkan nasihat mama dan papa untuk tidak membuka pintu untuk orang-orang yang tidak kita kenal jika papa dan mama tidak di rumah.
Sampai jumpa lagi adik-adik.